Informasi adalah sebuah awal dari konflik, perpecahan, dan sampai peperangan. Jika salah-salah dikit, mungkin bakal berakibat fatal ya. Dan semua itu atas kehendak dari company atau para media berita yang sangat besar di setiap negaranya. Nah, apa jadinya jika para jurnalis yang mencari sebuah berita ini punya rencana yang melenceng, seperti ada yang mengada-ngada beritanya, ada yang memendam peristiwa sebenarnya, dan juga ada yang sampai mengerang demi mendapatkan exposure atau uang yang berlebihan. Pasti sungguh tak patut untuk dicontoh ya. Di konten kali ini gue bakal share kepada kalian 5 film aksi jurnalis yang terlalu nekat dengan semua ide-ide yang gilanya itu. Hey everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Masih sama gua Ari di sini yang bakal memberikan kalian banyak rekomendasi film yang harus banget kalian tonton di rumah. So seperti biasa, buat kalian yang suka dengan konten rekomendasi film yang seperti ini, bisa kalian like aja videonya dan tentu subscribe juga channel ini. Gak usah pakai lama-lama lagi, kita langsung aja mulai ke list filmnya ya. Gimana jadinya jika seorang kriminal menjadi jurnalis, dan tentu aksinya bakal senekat yang gak dipikirkan oleh orang lain. Pasti cukup ngeri ya. Nah, di film ini konsep itu bakal diterapkan menjadi film yang juga seru. Nightcrawler berkisah tentang sosok seorang pria pengangguran bernama Louis Bloom yang beralih setir menjadi seorang jurnalis lepas di sebuah stasiun TV terkenal. Ia melakukan apapun demi pekerjaan barunya itu, sampai-sampai ia harus melakukan hal-hal kriminal dengan menjebak, merekondisi TKP, percobaan pembunuhan, dan melakukan cara curang lainnya untuk menaikkan rating serta pamor acara televisi tersebut. Ini nih yang mungkin harus banget kalian tonton di rumah. Men, ini adalah sebuah film kriminal thriller dengan konsep jurnalis terseru yang pernah gua tonton selama ini. Ceritanya bakal bikin kalian gigit jari karena memang penuh dengan aura suspense yang cukup darker banget. Apalagi tentu dengan tatanan konsep yang sangat perfectly banget dari arahan sang sutradara Dan Gilroy yang juga turut serta menyekenarioi filmnya ini dan sangat kerja keras banget untuk film ini. Jadi wajar ya buat filmnya ini mendapatkan banyak penghargaan di sana. Good job pokoknya. Bukan cuma itu, aktor utamanya juga diisi oleh aktor yang udah famous di kalangan Hollywood, yaitu Jake Gyllenhaal, yang di sini ia berperan sebagai Louis Bloom dengan tampil sangat keren banget. Pokoknya rugi banget kalau kalian belum pernah nonton film kriminal jurnalis yang terkenal dengan cerita serunya. Nightcrawler ini telah tayang pada 31 Oktober tahun 2014 serta bakal ada dalam sebuah rating yang tinggi di IMDb sebesar 7,8 dengan di-vote lebih dari 514.000 pengguna akun, dan juga bakal ada dalam label di film R. Kisah mengharukan dari sebuah film biografi memang bakal bikin penontonnya dibuat sad feeling ya. Dan itu bakal ada dalam sebuah film yang juga mendapatkan banyak pujian penuh oleh para penikmat film yang satu ini. Spotlight bakal berpusat pada seorang editor bernama Martin Baron yang bergabung dengan Boston Globe, tempat sebuah peredaran berita terbesar di sana. Ia menugasi 4 wartawannya bernama Michael, Walter, Sacha, dan juga Matt untuk bisa menguak sebuah dakwaan atas kasus pedofilia terhadap kerajaan setempat. Kalau di film sebelumnya menggunakan tempat outdoor sebagai latarnya, nah di film ini mungkin 80% bakal ada dalam indoor yang memang penuh dengan aura-aura mencekam di dalam filmnya ini. Ceritanya sendiri tentu bakal beda dari film jurnalisme yang lain karena di sini bakal penuh dengan sebuah kasus penguakan yang tentu sangat sensitif di dalamnya. Genrenya ini memang ada di dalam genre biografi, tapi tentu nggak seboring yang kalian pikirkan kok. Tom McCarthy yang memang udah lihai banget membuat sebuah film biografi sangat mengerahkan seluruh kemampuannya demi untuk menyelesaikan film ini, dan terbukti film ini direview positif oleh para penontonnya itu. Kerja keras itu juga tak luput dari para pemain yang tampil sangat maksimal seperti Mark Ruffalo sebagai Michael Rezendes, Rachel McAdams sebagai Sacha Pfeiffer, Michael Keaton sebagai Walter Robinson, Brian D'Arcy James sebagai Matthew Carroll, dan Liev Schreiber sebagai Matthew Baron. Kelima dari para pemain role utama di film ini sangat sukses banget berperan penting dalam filmnya ini. Spotlight ini tayang perdana pada 20 November tahun 2015 dan masih dalam rating yang cukup high di situs IMDb sebesar 8,1 dan dalam sebuah voting lebih dari 454.000 pengguna akun, lalu dalam sebuah label di film R. Kekuasaan bakal selalu mengalahkan kebenaran, dan itu adalah salah satu fakta yang memang ada di dalam hidup ini. Kisah seperti itu bakal dibuatkan sebuah filmnya dan tentu bakal diceritakan dengan begitu dramatisir.
Kill the Messenger menceritakan tentang seorang jurnalis bernama Gary Webb yang terlibat dari para kelompok CIA dalam kasus obat-obatan terlarang dari pemberontak Nicaragua. Inspeksinya itu berjalan lancar dalam beberapa waktu hingga pihak CIA mengetahuinya dan mengancamnya. Well, filmnya ini adalah film independen dan gua rasa belum banyak yang tahu tentang film ini. Ceritanya sendiri masih berkutat dalam sebuah rahasia kebohongan yang diberikan oleh para media dan tentu si protagonisnya harus bisa mengungkapkannya demi keadilan. By the way, si protagonisnya ini adalah Gary Webb yang diperankan oleh Jeremy Renner dengan sangat ciamik. Dari skenario dan konsepnya sendiri juga masih mainstream banget dalam bidang film kriminal, tapi tentu dengan sentuhan berbeda dari Michael Cuesta yang membuat filmnya ini semakin dramatisir lagi dan tentu semakin menegangkan lagi. Overall filmnya ini punya konflik yang panjang dan luas dan tentu nggak akan bikin kalian bosen kok. Kill the Messenger telah tayang pada 9 Oktober tahun 2014 dalam sebuah rating yang masih di atas rata-rata di situs IMDb sebesar 6,9 serta di-vote lebih dari 46.000 pengguna akun dan juga mendapatkan di film L. Sama seperti di film sebelumnya yang selalu mengungkap seluruh kebenaran yang mereka punya, di film ini bakal lebih gila lagi dengan mengembalikan fakta yang tentu bakal berujung dengan sebuah konflik yang berbahaya. State of Play menceritakan tentang seorang asisten anggota Kongres AS yang telah ditemukan tewas di saat pada situasi yang genting. Tim investigasi dan para wartawan pun ikut bergabung dengan seorang detektif polisi untuk bisa mencoba memecahkan misteri dari pembunuhan berencana ini. Untuk yang suka dengan misteri kriminal yang intens, mungkin ini adalah salah satu sasaran empuk untuk kalian tonton di saat lagi weekend ya. Ceritanya sendiri bakal berkutat pada sebuah kasus dari misteri pembunuhan yang mungkin udah sering banget kalian tonton di film-film Hollywood lainnya. Nah, bedanya di sini bakal lebih seru lagi di mana para wartawan dan jurnalis harus ikut ambil peran penting di film ini. Yang mana sangat keren banget dengan diperankan oleh Russell Crowe sebagai wartawannya yaitu Carl McCaffrey dan juga Ben Affleck sebagai anggota Kongres AS Stephen Collins. Keduanya klop banget untuk bisa main bareng di satu film kok. Well, filmnya ini cukup seru untuk ditonton bareng teman atau pacar kalian dan juga cukup gampang untuk menemukannya karena ada di layanan streaming Prime Video. State of Play tayang perdana pada 17 April tahun 2009 serta juga bakal ada di rating yang masih cukup besar sebesar 7,1 di situs IMDb dengan di-vote lebih dari 150.000 pengguna akun dan tentu juga masih di dalam label R. Pengungkapan sebuah rahasia dari sebuah perusahaan mungkin udah sering banget dibuat di film Hollywood ya. Nah, di sini pun juga sama dengan mengungkapkan sebuah kebohongan palsu dari perusahaan rokok terbesar di AS. The Insider menceritakan tentang perjuangan dan dinamika yang dihadapi oleh seorang mantan eksekutif di perusahaan rokok terkenal bernama Dr. Jeffrey Wiggin. Ia berusaha untuk bisa mengungkapkan sebuah rahasia dari kebohongan besar di tempat perusahaannya itu. Seperti film biografi lainnya, The Insider juga bakal diangkat dari sebuah film kisah nyata di mana bakal dibuat serinci mungkin dengan yang aslinya itu. Tapi juga tentu bakal ada dalam bumbu-bumbu dramatisir di dalamnya ini. Konsepnya sendiri masih dalam sebuah pengungkapan rahasia di mana seorang mantan eksekutif bernama Jeffrey Wiggin yang diperankan oleh Russell Crowe ini harus bekerja sama dengan rekannya Lowell Bergman yang diperankan oleh Al Pacino untuk mengungkapkan sebuah kebohongan besar yang tertanam di perusahaan rokok terbesar di AS. Kedua aktor legend ini sangat dibuat klop banget ya, yang tentu berkat bantuan dari arahan sutradara Michael Mann dengan penuh ambisi dan juga dramatisir. Gue tahu ini adalah sebuah film lawas yang mana sinematografinya mungkin masih belum sesemut seperti di film-film sekarang. Tapi kalau bicara soal ceritanya, gue berani jamin kalian bakal dibuat merinding dan juga terkagum-kagum dibuatnya. The Insider ini tayang premier pada 5 November tahun 1999 dalam sebuah rating yang juga tentu masih cukup tinggi di IMDb sebesar 7,8 dan di-vote lebih dari 168.000 penggemar kriminal yang juga tentu di label film R. Oke, segitu aja rekomendasi 5 film aksi jurnalis yang terlalu nekat yang bisa gue share di video kali ini. Kalau ada dari kalian yang mau request untuk film dengan tema yang berbeda di video selanjutnya, kalian bisa komen aja di kolom komentar di bawah ini. Subscribe dan selalu support terus channel ini. Gue Ari pamit undur diri, see you in the next film.